Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, perkenalkan nama saya Bunga Safira dengan NIM 134231065, Prodi S1 PGSD semester 2 Universitas Ngudi Waluyo. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita ice breaking terlebih dahulu ya anak-anak. 1, 2, 3. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Direntangkan, dibengkokkan, putar pergelangan. Acung depan dilentikan, ayo tepuk tangan. Tepuk tangan semua, angkat kaki kedua. Ke atas tangan kita, dipinggang keduanya. Badan kita bungkukkan, rajin wahai teman. Berdiri dengan tegak, balik kanan serentak, balik kanan serentak. Pada materi kali ini, saya akan memberitahu kalian tentang dongeng. Suka membaca dongeng? Yuk cari tahu penjelasannya. Mengenal cerita dongeng. Cerita dongeng adalah kisah imajinatif yang menurut unsur fantasi, magis, dan petualangan. Dongeng dapat menghibur dan mengajarkan pesan moral kepada pembaca atau pendengarnya. Selanjutnya, jenis-jenis cerita dongeng. Pertama, dongeng binatang. Cerita dongeng yang melibatkan hewan-hewan sebagai tokoh utama seperti kancil, buaya, kura-kura, atau kelinci. Yang kedua, dongeng pembentukan alam. Cerita dongeng yang menjelaskan asal-usul terjadinya alam semesta, benua, gunung, sungai, dan lain-lain. Ketiga, dongeng pangeran dan putri. Cerita dongeng yang biasanya melibatkan karakter pangeran, putri, kerajaan, seperti Putri Salju dan Rapunzel. Ketiga, ciri-ciri cerita dongeng. Pertama, fantasi. Cerita dongeng biasanya mengandung unsur fiksi atau khayalan yang tidak terjadi di dunia nyata. Kedua, ajaib. Cerita dongeng sering melibatkan makhluk-makhluk ajaib seperti peri, raksasa, atau sihir. Yang ketiga, tokoh stereotip. Tokoh-tokoh dalam cerita dongeng seperti digambarkan secara stereotip seperti putri yang cantik dan baik hati atau penyihir yang jahat. Yang keempat, pesan moral. Cerita dongeng biasanya menyampaikan pesan moral atau nasihat yang dapat dipelajari pembaca. Fungsi cerita dongeng sebagai hiburan, edukasi, pelestarian budaya, dan pengembangan imajinatif. Selanjutnya, unsur-unsur cerita dongeng. Yang pertama, tokoh. Karakter utama dalam cerita dongeng seperti putri, pangeran, penyihir, atau binatang. Yang kedua, latar, yaitu tempat dan waktunya terjadi cerita, misal di hutan, kerajaan, seperti di zaman dahulu. Yang ketiga, alur. Rangkaian peristiwa yang terjadi dalam cerita dongeng biasanya terdiri dari tahap pengenalan, konflik, dan penyelesaian. Yang keempat, tema. Pesan atau amanat yang ingin disampaikan oleh cerita dongeng seperti kebaikan, kesetiaan, dan kejujuran. Contoh-contoh cerita dongeng seperti Putri Salju, Cinderella, Putri Tidur, Kerudung Merah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Si kancil anak